Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sukma Wijaya Alikma di channel YouTube kami pada bukan Sukma Wijaya Alikma. Baik, pada video kali ini saya akan membahas mengenai sebuah pertanyaan dari salah satu murid saya, dan ada juga beberapa pertanyaan, dan ada juga pertanyaan yang sama dari salah satu pemahar saya. Namun sebelum kita masuk ke dalam materi yang lebih dalam, alangkah baiknya teman-teman semua untuk membantu saya subscribe, like, and share video-video kita agar lebih banyak lagi teman-teman di luar sana yang belajar bergabung dengan kita belajar ilmu-ilmu Allah yang rahasia. Baik, saya akan masuk untuk lebih to the point ya, lebih to the point. Pertanyaannya adalah dari teman saya, bukan dari teman saya, dari murid saya, dari pemahar juga bertanya seperti ini kepada saya. Sukma, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pada waktu bulan Ramadan setan dibelenggu gitu? Apakah setan itu dikurung sama Allah? Ya seperti itu. Nah, lalu saya jawab di sini ya. Insya Allah ini akan menjawab buat salah satu murid saya tadi ya, dan juga salah satu pemahar saya tadi ya. Saya akan jawab di sini. Yang dikatakan adalah setan dibelenggu bukan berarti setan yang dikurung sama Allah. Harus dipahami itu. Bukan berarti setan dikurung sama Allah. Setan tetap akan ada. Setan itu iblis, setan itu tidak akan pernah dikurung sama Allah. Karena mereka memiliki manfaatnya tersendiri, yakni untuk menguji manusia. Pada waktu di dunia, manusia itu diuji oleh setan dan iblis, dan dengan ujian-ujian itulah yang membuat manusia layak untuk masuk surganya Allah. Kalau kita tidak melalui ujian, maka kita tidak tahu tolak ukur kita untuk bisa masuk ke surga itu sampai mana, tolak ukurnya itu di mana tolak ukurnya. Seperti kita kalau misalnya mau naik kelas, mau ujian, mau lulus gitu ya, mau lulus dari sekolah pasti melewati ujian. Nah, ujian itu adalah yang ditugaskan Allah kepada para setan, para iblis untuk menguji kita. Jadi selama ini kita belajar agama, tonton tausiah, kita tonton belajar agama. Nah, tapi kalau misalnya kita terus belajar tapi tidak melewati ujian, maka kita tidak tahu kita belajarnya sampai mana. Kita masuk apa enggak belajarnya itu. Apakah itu masuk tinggal kiri atau tinggal kanan, itu nasihat dari guru-guru kita ya, seperti itu. Nah, lalu kalau memang misalnya untuk kata-kata setan itu dibelenggu, kita jangan mentafsirkan secara tekstual, tetapi di sini lebih kita artikan maknanya adalah apa sebenarnya maknanya, intinya seperti itu ya. Nah, jadi setan kita harus pahami seperti video-video sebelumnya, setan itu seperti saya katakan bahwasanya setan itu adalah sifat yang ada di dalam setiap insan, setiap manusia. Setan itu akan selalu ada di setiap insan ya, baik itu di dalam badan manusia, baik itu di dalam bangsa jin seperti itu. Tapi sifat setan itu adalah sifat, dia bukan makhluk. Dia itu adalah sifat yang selalu membisikkan kita, selalu membuat kita melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Kalau memang misalnya setan secara tekstual, setan itu dikurung sama Allah, kenapa di bulan puasa ini masih banyak tindak-tindak kriminal, masih banyak pelaku-pelaku kejahatan seperti itu. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita diartikan adalah setan dibelenggu itu artinya adalah pada waktu kita bulan puasa ini kan, kita puasa bulan Ramadan ini kan kita puasa ya. Puasa ini dimaksudkan adalah kita ini beribadah kepada Allah ya, beribadah. Seharian kita beribadah. Nah, pada waktu beribadah, esensi dari puasa ini sebenarnya apa? Esensi dari puasa ini adalah menahan diri, intinya seperti itu. Jadi pada waktu kita lagi berpuasa, kita sifatnya adalah menahan diri dari emosi, menahan diri dari dengki, menahan diri dari hasud, menahan diri dari nafsu, menahan diri dari amarah, menahan diri dari kata-kata kasar, kata-kata buruk, perbuatan-perbuatan buruk ya, lalu perbuatan-perbuatan kotor, mencela dan sebagainya. Menahan diri, intinya menahan diri. Jadi kalau misalnya kita dalam kondisi puasa tapi kita masih tidak bisa menahan diri, ya percuma. Puasa kita itu akan menjadi sebuah puasa yang percuma. Lalu kalau misalnya kita tidak bisa menahan diri dari sifat hasud, dengki, iri, nafsu, ya, emosi, marah, hibah, lalu juga ada dari kata-kata kotor, kata-kata kasar ya, maka tidak ada artinya puasa kita. Apa bedanya kalau kita hanya menahan lapar dan haus? Sedangkan kalau misalnya untuk menahan lapar dan haus, tentu saja para pengemis-pengemis di jalanan lebih jago daripada kita. Ya, mereka lebih jago daripada kita, dan mereka sudah seperti itu bertahun-tahun seperti itu. Jadi esensi berpuasa itu adalah menahan diri dari semua yang sifatnya buruk.
ya, entah itu emosi, amarah, hibah, hasud, dengki, iri, nafsu, ya. Sifat nafsu itu banyak ya, nafsu pengen makan, nafsu syahwat itu banyak, nafsu pengen ini, pengen itu, ya. Nah, itu intinya dalam puasa itu, esensinya itu adalah menahan diri. Jadi pada waktu kita menahan diri itulah sifat setan itu dibelenggu. Intinya seperti itu. Jadi pada waktu kita menahan diri, kita mengikat sifat setan yang ada dalam diri kita. Ya, kita mengikat sifat setan yang ada dalam diri kita. Makanya para ulama mengatakan bahwasanya setan itu pada waktu bulan puasa, setan itu dibelenggu. Maksudnya adalah bukan setannya dikurung sama Allah, tetapi kita dalam kondisi puasa yang kita sendiri yang membuat setan di dalam diri kita itu terbelenggu. Karena kita akan selalu ingat pada waktu kita puasa, mestinya kita selalu ingat bahwa saya sedang puasa. Kalau lagi emosi, oh iya, tahan, saya sedang puasa. Kalau misalnya tiba-tiba muncul nafsu atau syahwat, oh iya, saya harus tahan, saya sedang puasa. Seperti itu. Jadi pikiran kita, hati kita selalu ingat bahwasanya kalau kita sedang berpuasa, kalau kita sedang beribadah. Maka pada waktu kita selalu mengingat, berpikir dan terus mengingat bahwasanya kita selalu beribadah, maka segala macam tindak keburukan yang sifatnya jelek, sifatnya buruk, ya sifatnya mengandung dosa, itu akan kita tahan, akan kita redam. Seperti itu. Ya. Nah, jadi sifat untuk kita tidak makan, tidak minum itu untuk apa? Nahan nafsu untuk makan, ya. Menahan nafsu untuk ini, untuk itu. Nah, pada waktu kita kondisi lapar, ya mestinya dalam kondisi lapar ini, setan ini lebih giat, ibaratnya seperti anak kecil yang tidak dikasih mainan, tidak dikasih apa yang diinginkan. Ya, setan itu akan jadi lebih giat. Makanya orang-orang pada waktu orang-orang berpuasa, pada waktu manusia ini perutnya lapar, kondisinya lapar, maka mereka akan lebih berani lagi untuk melakukan tindak-tindakan yang di luar nalar manusia, di luar akal manusia, seperti membunuhlah, mencuri dan sebagainya, karena kondisi mereka lapar. Dan kalau mereka tidak bisa mengendalikan setan di dalam diri mereka itu. Kenapa? Karena mereka lupa mereka sedang ibadah, gitu loh. Mereka tidak mengerti esensi dalam ibadah itu, dalam puasa itu apa. Makanya mereka tetap melakukan tindakan kriminal seperti itu. Maka puasa mereka akan jadi sia-sia, nggak ada artinya. Seperti itu. Jadi esensi dari ibadah dalam berpuasa yakni adalah menahan diri dari segala macam nafsu, syahwat, emosi, amarah, dengki, ya, hasud, iri, ya, hibah, ngatain orang, ya, nyinyir dan sebagainya. Oke. Nah, dan mestinya dalam kondisi puasa ini kita lebih menjaga sifat kita, sikap kita, ya, perkataan kita, atau misalnya kita komen ke orang lain itu, atau komen ke netizen buat netizen, kalau misalnya kita komen itu ketikannya dijaga dengan sopan seperti itu. Nah, itu esensi dari puasa gitu. Kalau misalnya masih tetap aja seperti biasa, ya apa bedanya kita dengan hari-hari biasa? Berarti antum-antum semua hanya menahan lapar dan haus saja, tidak ada mendapatkan esensi puasa tersebut. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi harus dipahami bahwasanya kita itu bukannya pada waktu ada fatwa mengatakan pada waktu bulan puasa setan juga belenggu, bukan berarti setan yang dibelenggu sama Allah, tetapi kita yang sedang berpuasa inilah yang membuat setan itu terbelenggu, setan di dalam diri kita itu terbelenggu. Ya, setan dalam diri kita itu terbelenggu. Kenapa? Karena kita sedang berpuasa, kita sedang beribadah terus. Kita mengingat Allah terus. Makanya pada waktu kita berpuasa jangan kebanyakan tidur. Kenapa? Karena lebih banyak kebanyakan berzikir, ya, harus lebih banyak ngaji, kayak gitu. Jadi puasa benar-benar seperti kalau kita ngomong itu dapat esensinya. Jadi benar-benar puasa. Jadi pada waktu kita berpuasa, ya kan, berpuasa kita ngaji, kita zikir. Jadi sehari-hari bukan hanya di sini kita ingat Allah, tapi dari mulut, dari hati pun kita selalu ingat Allah. Pada waktu kita beribadah berpuasa ini, kita berzikir siang hari, malam hari pun kita berzikir, ya. Kalau ngantuk ya istirahat. Waktunya sholat, kita sholat, jangan bolong pada waktu berpuasa ini, seperti itu, ya. Nah, pada waktu kita kita buka puasa pun juga jangan kalap gitu. Kenapa? Ya, makan dulu pelan-pelan, makan dulu yang misalnya buah-buahan yang ringan-ringan dulu, minum air putih dulu, baru lama-lama makan yang berat, seperti itu. Pada waktu itulah yang dikatakan nafsu serakah. Jadi pada waktu kebanyakan orang karena kondisi lapar, ya, lalu pada waktu berbuka puasa mereka sudah nunggu depan mata, ya kan, buka puasa, lalu buka puasa mereka langsung kalap banyak makannya, seperti itu. Nah, yang seperti ini ibaratnya mereka masih belum bisa menahan
hawa nafsu mereka dalam segi keserakahan. Makanya disarankan untuk berbuka puasa itu jangan terlalu kenyang. Kenapa? Karena nanti pada waktu alasannya adalah banyak. Nanti pada waktu sholat isya atau sholat tarawih nanti ngantuk seperti itu ya. Nah, sebenarnya dalam apa yang diajarkan guru-guru saya pada waktu itu adalah pada waktu kita berpuasa, buka puasa itu pelan-pelan dulu. Makan dulu ya, misalnya yang ringan-ringan, air putih dulu, jus dulu mungkin ya, buah kurma mungkin seperti itu. Yang ringan-ringan dulu ya. Habis itu makan nasinya pun jangan banyak-banyak, secukupnya, jangan sampai terlalu kenyang seperti itu. Pada waktu kita sudah secukupnya, sudah siap sholat isya, kita siap-siap dulu sholat isya, ya kan? Kita siap-siap sholat isya. Sebelum sholat isya itu kita boleh berzikir dulu, ya, la ilaha illallah atau astagfirullahalazim, mengingat dosa-dosa kita, ya, mengingat Allah seperti itu ya. Nah, pada waktu jamnya isya, kita sholat isya, sudah selesai sholat isya langsung tarawih seperti itu. Jadi ya seperti itu pola puasa yang benar, pola puasa yang ibaratnya yang memiliki esensi seperti itu ya. Nah, jadi buat salah satu pemahar saya tadi dan juga salah satu murid saya yang dikatakan bertanya kepada saya apa itu makna dari setan dibelenggu, sudah saya jelaskan di video ini, yakni bukan setan yang dibelenggu sama Allah, tetapi kita yang mengikat setan di dalam diri kita ya. Pada waktu kita berpuasa kita mengikat setan dalam diri kita karena kita sedang berpuasa. Pada waktu kita berpuasa kita harus selalu mengingat Allah. Jadi pada waktu kita berpuasa ini kita malah masih melakukan tindak kriminal, masih melakukan tindak kejahatan, masih melakukan dosa, berarti puasa kita tidak berkualitas. Puasa kita tidak berkualitas, ibadah kita tidak berkualitas, sholat kita tidak berkualitas, zikir kita pun tidak berkualitas. Kenapa? Karena kita pada waktu kita sholat, kita zikir ya, kita sholat, kita zikir, kita berpuasa itu adalah kita harus selalu ibaratnya selalu mengingat Allah seperti itu. Kalau waktu kita selalu mengingat Allah, mestinya kita tidak akan melakukan hal-hal yang Allah murkai atau yang dilarang di agama Islam. Ya, pada waktu kita sholat pun harus kita kan selalu membaca seperti inna sholati wa nusuki wa mahya wa mamati seperti itu ya. Nah, jadi praktekkan hal itu, praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, praktekkan dalam sholat kita, praktekkan dalam zikir kita seperti itu. Jangan hanya di mulut saja. Pada waktu kita berzikir, berzikirlah dengan hati dan mulut. Jangan hanya di mulut, tetapi hatinya kemana-mana, pikirannya kemana-mana seperti itu. Maka itu hanya zikir mulut saja, hanya zikir zahir saja, luarnya saja, tetapi hatinya tidak berzikir. Yang dimaksud dalam berzikir adalah hatinya pun berzikir, otaknya pun berzikir, mulutnya berzikir. Semua komponen badan kita itu berzikir seperti itu. Ya, oke. Buat teman-teman semua, sampai di sini dulu penjelasan mengenai penjelasan mengenai setan dibelenggu dalam bulan Ramadan. Oke, mungkin bisa membantu teman-teman semua ya lebih mudah dimengerti mengenai makna tentang kalimat setan dibelenggu di bulan Ramadan. Sampai di sini dulu untuk video kali ini, dan jangan lupa untuk subscribe, like, and share video-video kita agar lebih banyak lagi teman-teman di luar sana bergabung dengan kita untuk belajar ilmu Allah yang rahasia. Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung channel ini, dan saya juga ucapkan terima kasih buat para pemahar-pemahar semua yang setia pemahar-pemahar setia saya. Saya ucapkan terima kasih juga untuk murid-murid saya yang kita selalu mendoakan. Saya mendoakan teman-teman semua, para murid saya pun alhamdulillah mereka masih mendoakan saya semua. Kita saling mendoakan, dan saya pun juga tetap membimbing kalian semua, para murid-murid saya yang sah ya. Dan insya Allah uang pemaharan itu insya Allah didoakanlah segera saya bisa membangun sebuah pesantren ya. Amanah yang sudah diamanahkan ke saya untuk membangun sebuah pesantren itu buat teman-teman semua, buat murid-murid saya. Oke, terima kasih buat semuanya, dan saya tutup dulu, tunggu video selanjutnya. Saya Sukma Wijaya Alifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.